Kepulan asap beserta kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas damkar wilayah Jakarta Selatan dengan cepat melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan lain. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi oleh warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api muncul dari korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Informasi yang didapat itu mes karyawan cetakan, bukan jadi mes jadi rumah, tapi digunakan untuk menginap ataupun mes percetakan. Jadi diduga ada percikan listrik yang tidak diketahui karena saat itu keadaan kosong mungkin, jadi terjadilah timbul api dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mulai 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR dan DPD. Sementara dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah, serta anggota DPRD tingkat provinsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK juga memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. MK menilai waktu penyelenggaraan pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. MK juga mempertimbangkan kejenuhan yang dialami pemilih yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu menyambut baik putusan MK. Perludem menilai putusan MK dapat menjawab kerumitan penyelenggaraan pemilu seperti beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Dengan keputusan MK ini selain dapat meningkatkan kualitas pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memberikan waktu kepada partai politik untuk menyiapkan para kader terbaiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan MK memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal menuai pro kontra di tengah masyarakat. Untuk membahas lebih lanjut seputar polemik keputusan MK soal pemilu 2029, kami sudah terhubung bersama dengan Bung Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, dan Bung Ray Rangkuti, pakar politik. Selamat malam, Kang Ferry. Bung Ray, apa kabar? Selamat malam. Saya ke Bung Ray terlebih dahulu. Bung Ray, tanggapan Anda terhadap putusan MK ini seperti apa? Ya, ada beberapa yang menurut saya sangat substantif, ya perlu dan penting, tapi ada beberapa kerumitan disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu. Yang substantif penting itu adalah pemisahannya dua model pemilu kita, yaitu pemilu nasional, pemilu lokal. Ini mengakhiri perdebatan soal ketidakjelasan sistem rumpun dari sistem pemilu kita. Kalau disebut pemilu legislatif, ternyata pilpres ada di dalamnya.
Kalau disebut pemilu nasional, DPRD ada di dalamnya. Dengan memisahkan antara pemilu nasional dan lokal, sekarang kita punya dua rumpun pemilu yang definitif, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, yang kedua adalah memasukkan pilkada sebagai bagian dari rezim pelaksanaan pemilu. Nah, ini juga positif karena selama ini kita masih tetap agak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa pilkada itu adalah bagian dari pemilu gitu ya. Karena aturannya tidak diatur dalam undang-undang pemilu, tapi diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah gitu. Sehingga itu seperti dua jenis, satu segi semua tahapannya persis sama seperti pemilu, pelaksanaannya juga adalah orang-orang yang melaksanakan pemilu, tapi namanya bukan pemilu, tapi namanya adalah pilkada ya, alias pemilu yang diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah gitu. Nah, yang ketiga juga yang positifnya itu adalah ini memperkuat apa yang saya sebut sebagai otonomi daerah gitu. Dengan putusan ini makin memperjelas kepada kita bahwa otonomi daerah itu sesuatu yang nggak bisa ya ditarik-tarik ya, seperti sekarang kelihatan ada gejala di mana sentralisasi mulai dilakukan kembali gitu. Dengan memisahkan antara pemilu nasional ya urusannya nasional, dengan pemilu lokal artinya urusannya adalah masyarakat lokal gitu. Jadi otonomi diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini yang yang pada akhirnya ini kita lihat gejalanya terjadi resentralisasi. Salah satunya adalah model retret ya yang dipakai oleh Departemen Dalam Negeri gitu, yang rencananya juga akan ikut sekda di dalam, ya kan ada lagi nanti retret jilid 2 kepada kepala-kepala daerah gitu, karena kepala daerah itu masih bagian dari sistem pemerintahan nasional gitu loh, sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah gitu ya. Nah, dengan ini udah dipertegas tuh bahwa kepala-kepala daerah itu punya kemandirian mengelola daerah gitu ya, yang sebagaimana diamatkan oleh undang-undang, yang cuma 5 sektor yang mereka yang pusat dapat melakukan sentralisasi gitu. Nah, ini hal-hal yang positifnya gitu ya. Tapi juga ada hal-hal yang negatifnya. Negatifnya itu adalah soal jeda waktu 2 tahun ini agak repot nih gitu. Sebab kemudian nanti kita harus mempertanyakan yang 2 tahun masa bakti DPR yang nggak ada itu diapain gitu. Oke, baik. Saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, sebagai sebuah partai, Perindo bagaimana melihat ini? Iya, kami menyatakan bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini adalah satu terobosan yang luar biasa ya. Dan kita apresiasi dengan putusan tersebut. Dan bagi saya dan juga teman-teman di Partai Perindo melihat bahwa ini adalah satu pintu awal untuk membuka format kembali bagaimana tata kelola pemilu yang memang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Gejala-gejala pemilu 2019, 2024 kemarin kan kita melihat secara kasat mata bahwa terjadi praktek-praktek yang saya pikir tidak mencerminkan sebuah integritas pemilu yang ada. Kami sebagai peserta pemilu juga ternyata memang tidak bisa menahan kondisi-kondisi tersebut, dan kita cenderung menjadi bagian yang memang ada di dalamnya, dan kita melihat bahwa inilah yang memang harus kita benahi bersama-sama. Dengan adanya pemisahan keserentakan seperti ini, saya pikir ini patut kita apresiasi. Kita melihat bahwa dua pemilu nasional dan pemilu lokal ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita upayakan. Yang pertama tentunya dalam konteks bagaimana proses kaderisasi yang memang ada di partai politik itu menjadi sebuah hal keniscayaan yang memang sangat penting sekali. Dan yang kedua adalah bagaimana rekrutmen nantinya dalam aspek-aspek proses penentuan, baik itu untuk di DPRD, di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Bahkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal presidensial threshold pun itu menjadi hal yang sangat penting, bagaimana nanti kita sebagai bagian dari peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, dengan format pemilu nasional dan pemilu lokal itu sendiri, itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita desain lagi. Dan bagi saya ini memandang bahwa inilah upaya-upaya bagaimana kita memformat ulang proses pemilu yang ada. Baik itu terkait dengan soal keserentakan yang memang sudah didesain dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah terkait dengan soal sistem pemilunya, yang itu memuat terkait dengan redesign dapil, soal mekanisme pencalonan, soal elektoral formulanya, dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ikut andil
Jadi konteks demokrasi ini tidak hanya dalam konteks bagaimana pelibatan masyarakat semata, tapi betul-betul masyarakat paham, tahu, dan bisa memahami apa yang memang menjadi hal yang sangat penting, siapa yang harus dipilihnya. Kan seperti itu. Jangan sampai nanti muncul upaya-upaya yang pragmatis, upaya-upaya yang sangat sesaat gitu kan, ketika masyarakat harus memilih siapa calon-calon calon-calon pemimpinnya seperti itu. Ya, oke. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, tadi Anda bilang ada jeda waktu 2 tahun. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian tadi juga Kang Ferry bicara soal format. Di jeda waktu ini, apa yang harus dikebut dan dilakukan nih, Bung Rey? Bukan, yang saya maksudkan itu adalah soal status dari DPRD-nya. Karena kalau kita misalnya, kalau putusan MK itu kan mengatakan pelaksanaan pilkada lokal itu, pemilu lokal itu dilaksanakan minimal 2 tahun setelah pilpres gitu. Artinya, sementara masa bakti anggota DPRD yang sekarang akan berakhir tahun 2029. Nah, sementara pemilu lokalnya baru akan dilaksanakan 2031 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 tahun di situ tuh. Yang nggak jelas di statusnya, apakah anggota DPRD-nya otomatis 2029 berakhir, lalu 2030, 2031 nggak ada yang namanya DPRD. Lalu kalau nggak ada yang namanya DPRD, yang ngawasin pemerintah daerah itu siapa? Itu 2 tahun loh gitu ya. Nah, tapi kalau disebut misalnya DPRD-nya diperpanjang sampai 2031, nah dasar perpanjangannya itu apa? Karena kita nggak punya mekanisme baik yang sudah berlaku maupun aturan untuk memperpanjang masa jabatan DPR. Nah, DPRD. Nah, kalau DPRD diperpanjang masa jabatannya, nanti DPR nasional bisa minta perpanjangan masa jabatan juga loh. Oke. Tapi kalau menurut Anda, nah ini kan artinya ada negatifnya tadi Anda katakan. Nah, ada ininya juga yang paling penting itu, sebab sesuai dengan konstitusi kan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota DPR, DPRD, dan DPD itu 5 tahun. Nah, jadi kalau kita perpanjang sampai 2031, itu bisa bertentangan dengan konstitusi yang menyebut masa jabatan anggota DPR, DPRD, dan DPD itu adalah 5 tahun. Bukankah ini bisa diselesaikan dengan aturan-aturan turunan misalnya gitu, Bung Rey? Nah, itu yang saya sebut tadi. Misalnya lah sekarang dibuat direvisi undang-undangnya soal undang-undang DPRD gitu ya, misalnya gitu ya. Dinyatakan di sana untuk tahun 2029 sampai anggota DPR yang terpilih, DPRD yang terpilih di pemilu 2024-2029 masa berlakunya sampai dengan 2031, misalnya kita buat begitu. Tapi penambahan masa bakti itu bertentangan dengan konstitusi, itu yang saya sebut. Baik. Apa yang membatasi masa jabatan anggota DPR itu nggak boleh lebih dari 5 tahun gitu. Baik, Kang Ferry, tanggapan Anda melihat apa yang dikatakan Bung Rey tadi? Ya, saya pikir ini yang memang harus nanti diurai secara jelas dan gamblang di dalam undang-undang. Dan ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana proses ini dilakukan. Karena ada juga undang-undang yang menyatakan, kalau tidak salah Undang-Undang 23 tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kabupaten Kota itu berhenti ketika dilantik anggota DPRD baru. Nah, ini kan juga harus ada sinkronisasi yang memang terjadi. Dan perlu menjadi perhatian bahwa ini adalah masa transisi. Jadi kalau toh memang ini menjadi bagian dari masa transisi, saya pikir ini menjadi penting untuk diatur dan dijelaskan secara lebih jelas di dalam turunannya, yaitu undang-undang yang nanti akan diatur. Nah, bagi saya adalah ini adalah satu mekanisme untuk mengakselerasi terkait dengan soal proses revisi undang-undang pemilu. Jadi jangan ditunggu lagi lama-lama seperti itu. Akan banyak lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan soal ini kalau memang pembuat undang-undang, DPR dan juga pemerintah itu tidak cepat-cepat untuk memulai satu proses revisi undang-undang pemilu yang ada. Karena ruang-ruang itu yang memang saya pikir harus dijelaskan dan ditegaskan. Sehingga kita tidak berpikir parsial bagaimana terkait dengan sistem pemilunya, bagaimana terkait dengan soal keserentakan, bagaimana terkait dengan soal manajemen pemilunya, itu kan kita berpikir parsial. Tapi kalau itu kita berpikir komprehensif, menyeluruh, saya pikir itu kan kita bisa urai
dan kita bisa melihat menjadi bagian yang sangat penting dalam satu mekanisme pemilu. Dan bagi partai politik, ini satu hal yang sangat penting untuk soal kesiapan dan persiapan yang ada. Karena kita harus jauh-jauh hari kan. Jadi tidak hanya nanti ketika undang-undang diputus dari itu last minute, itu akan menjadi problem. Kalau memang sekarang sudah ada rangkaian proses pembahasannya, saya pikir itu menjadi bagian dari pencermatan kita, apa yang memang nanti akan diputus. Dan kita berharap bahwa proses ini, desain format ini betul-betul mengedepankan posisi yang betul-betul demokratis, yang betul-betul adil dan setara, dan mencerminkan bagaimana proses pemilu itu bisa dipahami tidak hanya oleh partai politik, tapi dipahami oleh penyelenggaranya, tapi dipahami juga oleh pemilihnya. Itu kan yang sangat penting. Jadi kebanyakan aturan yang memang di-challenge ke Mahkamah Konstitusi itu karena memang tidak dipahami oleh para pemilihnya. Sehingga ya pemilu itu masih tataran elit saja kan. Pemilih itu hanya sebagai, mohon maaf, hanya nanti untuk memilih saja. Seperti itu. Saya garis bawahi. Ini revisi undang-undang pemilu ini harus dipercepat, tapi kan kadang realitanya proses politik itu kan bisa memakan waktu. Tanggapan Anda, Bung Rey? Pertama kan memang semangatnya harus dipercepat. Cuma kan kita nggak tahu juga apakah akan ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang ke depan soal pemilu gitu. Nah sekarang misalnya dibahas, taruhlah sekarang misalnya dibahas. Setelah ditetapkan ada lagi ketentuan baru yang dibuat oleh MK gitu loh. Jadi agak ribet memang. Kecuali misalnya ada semacam kesepakatan lah untuk tahun 2029 sampai 2029 misalnya gitu ya. Revisi pengajuan terhadap undang-undang pemilu itu tidak ditangani oleh MK dulu gitu. Supaya ada kepastian bagi anggota DPR untuk merevisi undang-undang ini tidak lagi bongkar pasang, udah dibuat nanti dibongkar lagi oleh MK. Kan seperti yang sekarang nih. Putusan MK ini setidaknya membatalkan 2 putusan MK yang sebelumnya loh. Jadi bukan putusan siapa-siapa. Yang dibatalkan oleh MK itu putusannya sendiri. Satu berkenaan dengan jadwal pelaksanaan pemilunya. Kan sebelumnya dikatakan oleh MK itu dalam tahun yang sama. Sekarang disebutkan oleh MK jedanya 2 tahun gitu ya. Lalu disebutkan oleh MK pemilunya harus dilakukan serentak. Yang dimana nama serentak itu adalah 5 kotak itu. Nah sekarang MK membuat perbedaan lagi. Nggak lagi 5 kotak, tapi 3 kotak kan kira-kira gitu. Nah jadi jangan sampai nanti DPR bahas lagi tiba-tiba ada putusan baru lagi yang bertentangannya bukan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan putusan MK-nya sendiri. Nah kalau begitu seperti apa Kang Ferry melihatnya kalau ada putusan lagi, gitu gimana Kang Ferry? Ya makanya kita kan melihat kira-kira apa sih celah yang memang akan muncul di dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Harusnya undang-undang pemilu ini harus direvisi sebelum pemilu 2024. Ada political will ke arah sana. Harusnya sudah selesai. Sehingga proses-proses 2019 pemilu kemarin, 2 periode yang lalu, itu akan ada penyempurnaan. Nah sekarang kan ditumpuk. Sehingga muncul problem-problem yang memang ada, baik itu terkait dengan soal sistem pemilu. Kita tidak tahu soal sistem pemilu seperti apa. Kita tidak tahu juga soal soal parliamentary threshold seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana terkait dengan soal verifikasi, soal terkait dengan redesign dapil dan lain sebagainya. Apakah juga akan ada yang men-challenge ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi akan membuat aturan baru. Nah, saya pikir ini harus ada inisiatif dari para pimpinan DPR, ini harus ada inisiatif dari mungkin konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi seperti apa, sehingga ada upaya-upaya yang memang menjadi bagian penting untuk duduk bareng, menginformasikan hal-hal apa saja yang memang menjadi bagian yang nanti akan dibahas atau akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri seperti itu. Iya, kita tunggu momen duduk barengnya nanti seperti apa. Tentu saja partai politik juga harus dilibatkan dalam hal ini karena terlibat langsung dalam proses pemilu. Terima kasih Kang Ferry, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Rey, terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak. Sampai ketemu. Siap. Terbukti melakukan pungli oknum polisi di Polrestabes Medan, dipatsus 30 hari dan demosi. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom.